Krisis pengungsi telah mengubah wajah politik global. Sejak awal tahun 2010-an, perang, ketidakstabilan, dan ekstremisme di beberapa wilayah mayoritas Muslim telah memicu migrasi massal. Jutaan orang mencari suaka di barat, tetapi tidak setiap negara menyambut mereka dengan tangan terbuka. Sebagian menolak sepenuhnya, sebagian lainnya menerapkan batasan diam-diam. Anda akan segera menemukan 10 negara yang karena berbagai alasan menolak pengungsi Muslim atau membuat hampir mustahil bagi mereka untuk menetap. Mulai dari kekhawatiran budaya hingga keamanan nasional, motivasinya sangat beragam dan kontroversial. Tetaplah menonton hingga akhir untuk mengetahui negara mana yang menjadikan penolakan terhadap pengungsi Muslim sebagai bagian resmi dari kebijakannya. Nomor 10. Jepang. Jepang adalah salah satu negara terkaya dan paling maju secara teknologi di dunia. Namun negara itu tetap sangat enggan menerima pengungsi asing, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim. Meskipun mendapat tekanan internasional, Jepang hanya menyetujui sekitar 20 permohonan pengungsi pada tahun 2015 dari lebih dari 7.500 permohonan yang diajukan. Itu kurang dari 1%. Pola ini terus berlanjut dengan hanya sedikit perubahan dalam kebijakan pengungsi. Pada tahun 2021, Jepang menerima lebih dari 3.000 permohonan suaka, tetapi hanya menyetujui 30. Keengganan ini berakar pada perpaduan faktor budaya, hukum, dan sosial. Jepang menghargai homogenitas budayanya dan telah lama mempertahankan sistem imigrasi yang ketat. Definisi hukumnya tentang pengungsi sangat sempit, seringkali bahkan mengecualikan mereka yang melarikan diri dari zona perang. Selain itu, infrastruktur untuk mengintegrasikan pendatang baru, terutama dari latar belakang budaya yang tidak dikenal, masih terbatas. Islam masih kurang dikenal di Jepang, dan ketidakpahaman ini menimbulkan kehati-hatian. Sentimen publik cenderung skeptis, dengan liputan media sering menggambarkan masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang tidak stabil. Akibatnya, Jepang lebih memfokuskan perhatiannya pada kontribusi keuangan di luar negeri. Negara ini termasuk di antara donor terbesar untuk program pengungsi PBB, tetapi di dalam negeri, pintunya sebagian besar tetap tertutup. Contoh dari Jepang menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu berarti keterbukaan. Nomor 9. Korea Selatan. Korea Selatan menghadirkan sebuah paradoks. Ini adalah negara demokrasi modern dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun, negara ini memiliki beberapa kebijakan imigrasi paling konservatif di antara negara-negara maju. Reaksi negara terhadap pengungsi Muslim menyoroti kontradiksi ini. Pada tahun 2018, 500 pencari suaka Yaman tiba di Pulau Jeju dengan memanfaatkan kebijakan masuk tanpa visa setempat. Responsnya langsung dan sengit. Reaksi publik meledak di media sosial dan dalam beberapa minggu, lebih dari 700.000 warga Korea Selatan menandatangani petisi yang menyerukan deportasi mereka. Pemerintah dengan cepat menghapus Yamen dari daftar bebas visa dan memperketat kontrol imigrasi. Hanya segelintir dari para pencari suaka tersebut yang diberikan visa kemanusiaan sementara. Kurang dari 5 orang menerima status pengungsi penuh. Tingkat persetujuan pengungsi di Korea Selatan berada di bawah 5%, salah satu yang terendah di dunia. Islam memiliki sedikit kehadiran dalam masyarakat Korea, dan banyak warga memandangnya melalui kacamata ketakutan dan kesalahpahaman. Kekhawatiran tentang terorisme, ketidaksesuaian budaya, dan praktik keagamaan seperti penyembelihan halal atau hijab menambah kecemasan tersebut. Laporan berita lokal seringkali memperkuat stereotip negatif. Para pejabat pemerintah berpendapat bahwa integrasi akan terlalu sulit mengingat homogenitas bahasa dan agama di negara tersebut. Nomor 8. Slovakia. Slovakia adalah negara kecil yang terkurung daratan di Eropa Tengah. Sikapnya terhadap pengungsi Muslim jelas dan tanpa ragu-ragu. Pada puncak krisis migran Eropa tahun 2015, para pejabat Slovakia mengumumkan bahwa negara itu hanya akan menerima pengungsi Kristen. Alasan yang dikemukakan sebagai kesesuaian budaya. Para pejabat berpendapat bahwa umat Muslim tidak akan merasa nyaman di negara tanpa masjid dan minim pengalaman dengan tradisi Islam. Para kritikus di seluruh dunia mengecam langkah tersebut sebagai tindakan diskriminatif. Slovakia hanya menerima beberapa lusin pengungsi, hampir semuanya beragama Kristen. Para pemimpin pemerintah mengklaim bahwa mereka bertindak untuk menjaga kohesi nasional dan mencegah terbentuknya ghetto keagamaan. Mereka menunjuk pada insiden terorisme di Eropa Barat sebagai alasan untuk kehati-hatian mereka. Jajak pendapat pada saat itu menunjukkan bahwa lebih dari 60% warga Slovakia mendukung kebijakan ini. Para pemimpin negara itu secara terang-terangan menentang kuota pemukiman kembali Uni Eropa yang menuai kritik dari Brussel. Namun di dalam negeri, popularitas mereka justru meningkat.
Penolakan Slovakia untuk menerima pengungsi Muslim mencerminkan penolakan yang lebih luas terhadap multikulturalisme di beberapa bagian Eropa Timur. Hingga hari ini, praktis tidak ada masjid di Slovakia, dan populasi Muslim tetap sangat sedikit. Program integrasi hampir tidak ada, yang semakin menghambat potensi pemukiman kembali. Nomor 7. Republik Ceko. Republik Ceko, negara Eropa Tengah lainnya, secara konsisten menolak upaya untuk memukimkan kembali pengungsi Muslim. Sejak tahun 2015, negara tersebut menolak untuk berpartisipasi secara berarti dalam program relokasi pengungsi Uni Eropa. Mantan Presiden Miloš Zeman sangat vokal dalam menyuarakan penentangannya. Ia mengklaim bahwa migran Muslim akan membawa kejahatan, terorisme, dan perpecahan sosial. Pada tahun 2016, ia secara terbuka menyatakan bahwa mengintegrasikan umat Muslim ke dalam masyarakat Ceko pada dasarnya tidak mungkin. Dia menyebutkan bentrokan budaya, munculnya zona terlarang di kota-kota barat, dan ketakutan akan hukum syariah sebagai penyebabnya. Pemerintah pun sependapat dengan pandangannya, bahkan menolak menerima anak-anak Muslim yatim piatu dari kamp pengungsi Yunani. Sebaliknya, Republik Ceko memprioritaskan bantuan kemanusiaan jangka pendek dan investasi di kamp-kamp pengungsi. Di luar negeri, Islam adalah agama minoritas di negara tersebut, dengan sedikit komunitas aktif dan tanpa perwakilan politik. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi Muslim memandangnya dengan curiga. Aksi demonstrasi anti-imigrasi telah terjadi di Praha dan Bern, yang seringkali mengaitkan Islam dengan ancaman terhadap kedaulatan nasional. Meskipun menjadi bagian dari Uni Eropa, Republik Ceko secara konsisten memprioritaskan kohesi nasional di atas kewajiban internasional. Hingga hari ini, negara tersebut tetap menjadi salah satu negara paling tertutup di Eropa dalam hal pengungsi Muslim. Nomor 6. Polandia. Polandia mungkin memiliki pendirian yang paling tidak kompromi terhadap pengungsi Muslim di antara negara-negara Uni Eropa. Sejak tahun 2015, pemerintahnya telah mengubah penolakan menjadi kebijakan. Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa naik ke tampuk kekuasaan sebagian karena platformnya menentang imigrasi Islam. Para pemimpin berpendapat bahwa menerima umat Muslim akan membahayakan keamanan, budaya, dan warisan Kristen Polandia. Poland belum menerima pengungsi Muslim manapun berdasarkan sistem kuota Uni Eropa dengan alasan kepentingan nasional. Pada tahun 2017, Perdana Menteri menyatakan bahwa Polandia tidak akan diintimidasi oleh Brussel. Sebaliknya, negara tersebut telah menerima sejumlah kecil keluarga Kristen dari Suriah dan Irak. Opini publik sangat mendukung kebijakan ini. Lebih dari 70% jajak pondak meyakini bahwa pengungsi Muslim merupakan ancaman. Media sering menggambarkan budaya Islam sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Polandia. Polandia juga menolak membangun masjid atau mengakui Hari Raya Islam. Pemerintah mendanai pembangunan tembok perbatasan dan pengawasan untuk mencegah masuknya orang tanpa izin. Pendekatan garis keras ini telah menuai kritik dan kekaguman di seluruh dunia. Namun bagi Polandia, prioritasnya tetap sederhana, keamanan nasional di atas kewajiban luar negeri. Nomor 5. Hongaria. Hongaria telah menjadi simbol perlawanan nasionalis terhadap imigrasi Muslim di Eropa. Perdana Menteri Viktor Orbán telah membangun karir politiknya berdasarkan kebijakan anti-imigrasi. Pada tahun 2015, ia memerintahkan pembangunan pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan selatan Hongaria. Lebih dari 400.000 migran mencoba melewati wilayah tersebut pada tahun itu, banyak di antaranya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim. Orbán menyebut krisis migrasi sebagai ancaman terhadap identitas Kristen Eropa. Dia menyatakan bahwa Hongaria tidak akan menjadi negara imigran. Undang-undang disahkan untuk mengkriminalisasi tindakan membantu migran ilegal. Bahkan para pekerja kemanusiaan pun menghadapi penuntutan. Pemerintah juga melancarkan kampanye propaganda yang menghubungkan migrasi dengan terorisme dan hilangnya identitas nasional. Kampanye-kampanye ini menghabiskan jutaan dolar dana publik. Papan reklame dan iklan televisi memperingatkan warga tentang invasi Islam. Meskipun mendapat kecaman dari Uni Eropa, Hongaria menolak untuk bergeming. Mereka hanya menerima segelintir pengungsi Muslim karena tekanan yang sangat besar. Akibatnya, imigrasi Islam hampir terhenti sepenuhnya. Model yang diterapkan Orbán telah menginspirasi negara-negara lain untuk mengadopsi kontrol yang lebih ketat. Hongaria tetap teguh pada pendiriannya, tanpa meminta maaf atas sikap garis kerasnya. Nomor 4. Israel. Sikap Israel terhadap pengungsi Muslim dibentuk oleh pertimbangan historis dan keamanan yang unik. Meskipun negara ini didirikan sebagai tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi, negara ini jarang menawarkan perlindungan serupa kepada orang lain. Pada awal tahun 2010-an, puluhan ribu pencari suaka memasuki Israel dari Afrika. Banyak di antara mereka adalah Muslim yang melarikan diri dari konflik di Sudan dan Eritrea.
Israel menanggapi dengan strategi berlapis untuk mencegah kedatangan lebih lanjut. Pemerintah membangun pagar perbatasan di sepanjang perbatasan Mesir. Pemerintah menahan para pencari suaka di fasilitas terpencil dan menawarkan insentif tunai hingga $3.500 untuk keberangkatan sukarela. Mereka yang menolak akan menghadapi penahanan tanpa batas waktu. Para pemimpin Israel secara terbuka menyatakan bahwa kehadiran migran non-Yahudi, khususnya migran Muslim, mengancam identitas negara tersebut. Pada tahun 2018, rencana pemukiman kembali PBB dibatalkan karena tekanan dari kelompok sayap kanan. Berbeda dengan banyak negara barat, Israel tidak menganggap dirinya sebagai negara multikultural. Kebijakan imigrasinya dirancang untuk melestarikan mayoritas dan kohesi Yahudi. Oleh karena itu, pengungsi Muslim berada di luar visi jangka panjangnya. Meskipun negara tersebut memberikan bantuan ke zona konflik, perbatasannya tetap tertutup rapat terhadap para pencari suaka Muslim. Nomor 3. Myanmar. Perlakuan Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya telah menuai kecaman internasional. Suku Rohingya telah tinggal di negara bagian Rakhine selama beberapa generasi, tetapi Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara. Pada tahun 2017, penindakan militer brutal memaksa lebih dari 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan desa-desa mereka dibakar. Keluarga-keluarga dipisahkan, ribuan orang tewas atau diperkosa. PBB menggambarkannya sebagai contoh nyata pembersihan etnis. Terlepas dari kemarahan global, Myanmar belum mengubah kebijakannya. Pemerintah terus menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya dan menentang upaya untuk memulangkan mereka. Di media domestik, mereka digambarkan sebagai imigran ilegal dan ekstremis. Pemerintah menegaskan bahwa mereka melindungi kedaulatan nasional dari pengaruh asing. Penolakan ini meluas melampaui batas negara. Myanmar telah menolak seruan untuk menerima pengungsi Muslim dari wilayah lain. Kebijakannya mencerminkan ketakutan yang mengakar kuat terhadap Islam di kalangan mayoritas penduduk Buddha. Nomor 2. India. Kasus India sangat kompleks. Negara ini memiliki salah satu populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, langkah-langkah politik baru-baru ini telah mengecualikan pengungsi Muslim sementara mengutamakan pengungsi lainnya. Pada tahun 2019, Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan disahkan. Undang-undang ini menawarkan jalur cepat kewarganegaraan bagi umat Hindu, Sikh, Buddha, Kristen, dan minoritas lainnya yang melarikan diri dari negara-negara tetangga, tetapi tidak termasuk umat Muslim. Ini menandai pertama kalinya India menggunakan agama sebagai kriteria kewarganegaraan. Pemerintah berpendapat bahwa umat Muslim sudah memiliki negara-negara mayoritas Muslim untuk mencari perlindungan, sementara protes meletus di seluruh negeri. Para kritikus mengklaim bahwa undang-undang ini melemahkan konstitusi sekuler India. Pada saat yang sama, India telah menjalankan program verifikasi kewarganegaraan di Assam. Jutaan orang, banyak di antaranya Muslim, beresiko kehilangan status hukum mereka. Sementara India terus memberikan perlindungan kepada pengungsi dari Tibet dan Sri Lanka, pencari suaka Muslim jarang diterima. Nomor 1. Cina. Penolakan Cina terhadap pengungsi Muslim hanyalah bagian dari kampanye yang lebih luas melawan Islam itu sendiri. Di wilayah Xinjiang, lebih dari 1 juta Muslim Uyghur telah ditahan di kamp-kamp dengan keamanan tinggi. Cina mengklaim ini adalah pusat pelatihan kejuruan, tetapi citra satelit dan kesaksian para penyintas menceritakan kisah yang berbeda. Laporan-laporan tersebut mencakup kerja paksa, pemrograman ulang ideologis, dan penindasan agama. Masjid-masjid telah dihancurkan, simbol-simbol Islam dilarang, dan puasa selama Ramadan tidak dianjurkan. Cina tidak memiliki sistem suaka formal. Negara itu tidak menerima pengungsi Muslim dari luar negeri. Bahkan mereka telah menekan negara lain seperti Turki untuk mendeportasi aktivis Uyghur. Bagi Tiongkok, persatuan nasional dan loyalitas partai lebih penting daripada kebebasan beragama. Tujuannya adalah untuk menghapus budaya Islam di dalam wilayahnya dan mencegah impornya dari luar negeri. Tidak ada negara lain yang bertindak sejauh ini dalam menolak dan menekan identitas Muslim. Cina menjadi contoh paling ekstrim dalam daftar 10 teratas ini. Penolakan pengungsi Muslim oleh negara-negara ini tidak selalu didasari oleh kebencian. Terkadang ini menyangkut keamanan, terkadang tentang budaya, dan terkadang tentang politik. Namun konsekuensinya tetap sama. Jutaan orang tetap tanpa kewarganegaraan, terjebak di kamp-kamp atau dipaksa melakukan perjalanan berbahaya. Ke-10 negara ini telah menarik garis tegas, sebagian terlihat jelas, sebagian lagi tersembunyi di balik kebijakan. Seiring dunia menjadi semakin terhubung, keputusan-keputusan ini akan membentuk generasi mendatang. Haruskah negara-negara melindungi identitas dengan segala cara,
Atau haruskah mereka menjunjung tinggi kewajiban kemanusiaan mereka? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.